Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 109 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Nun sukun dibacanya masuk ke ya, famai, dan tahan dengungkan. Famai sampai ada suara masuk ke hidung ya. Atau ini disebut dengan idghamnya idgham bil gunnah yang nakis karena tidak sempurna masuk huruf nun ke ya-nya. Masih meninggalkan sifat nun yaitu dengung. Famai ja ada mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang didahului fathah, maka huruf jim panjang 2 harokat. Faman yujadilullah. Lam pada lafaz Allah disebut dengan dibaca secara tafkhim ya, lam jalalah dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka baca lamnya tebal. Allah yujadilullah. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka alif lamnya tidak dibaca ya atau diidghamkan langsung ke lam berikutnya atau biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Yujadilullah. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Faman yujadilullaha anhum an. Kemudian hukumnya adalah idhar halqi ya. Sebab ada nun sukun ketemu huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Anhum hum. Ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ya. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya masih m. Anhum yau. Ada huruf lin sebab ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka ini kita baca dengan lembut. Yau. Y-A-W ya. Yau. Bibir ngumpul. Yauman. Kemudian ada hukum alif lam namanya alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf qaf. Maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Yaumal qiyah. Ya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ya. Cara membacanya dipanjangkan ya-nya ini 2 harokat saja. Yaumal qiyamati Kemudian berikutnya ada hukum idgham mutamah, idgham mimi ya. Idgham mimi karena mim sukun ketemu huruf mim berharokat. Cara bacanya mim yang sukun masuk ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi di sini bunyi m tahan. Nah, ini juga boleh disebut dengan idgham mithlain atau idgham mutamathilain ya, karena ada 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya masuk dan dengungkan. Mai berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah.
yang nakis ya. Kenapa? Karena ada nun sukun menghadapi huruf ya. Maka cara bacanya bunyi nunnya masuk ke ya, mai disertai bunyi dengung, tahan. Mai. Nah, di sini disebut dengan idgham bi gunnah yang nakis. Kenapa? Karena nakis itu artinya sebagian ya. Jadi artinya nun masuk ke ya tidak sempurna. Kenapa? Karena masih meninggalkan sifat ya, masih meninggalkan sifat dengungnya ya. Ammayyaku ku berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i ya. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya huruf kaf ini kita panjangkan 2 harokat. May yakunu alai lai. Kemudian ada harfulin atau huruf lin. Sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja ya. Lai, lembut, L-A-Y, lai. Alaihim, him. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Kebetulan di sini hurufnya adalah waw. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Jadi kalau asalnya bunyi mim sukun M, maka tetap M, tidak ditahan. Alaihim ki mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Maka huruf kaf ini kita panjangkan 2 harokat. Wakila, la jika berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan. Maka cara bacanya baris tanwin fathahnya jadi fathah saja, jadi 1 dan baca panjang 2 harokat. Wakila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.